Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. Jadi pada kesempatan kali ini, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai konstruksi BUMN dan anak perusahaannya ya. Jadi terakhir berita mengenai pemindahan ibu kota ya mulai dihembuskan lagi. Mungkin yang terakhir ya, hari Jumat dia konstruksi BUMN ya, beberapa sudah rebound ya. Jadi saya akan bahas kedepannya kira-kira bagaimana ya. Jadi saya terus terang aja untuk konstruksi BUMN di sini saya akan fokuskan ke pergerakan harganya ya. Jadi bukan kepada beritanya nanti bakalan jadi atau enggaknya pelaksanaannya, terus siapa yang mendapatkan proyeknya paling banyak atau siapa yang diuntungkan paling besar dengan pemindahan ibu kota. Saya terus terang nggak bahas dari segi itu ya, saya fokusnya dari pergerakan harganya saja ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk emiten ADI ya. Jadi ADI ini adalah, bentar saya kembalikan ke weekly-nya ya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya ya, memang ADI ini dia sebentar saya belum ganti ya. Kondisinya sekarang dia memang kecenderungan downtrend ya, walaupun ini dalam 2 minggu terakhir dia tertahan di level low-nya di 880 ya, seperti itu ya. Kemudian ini sebelumnya sudah pernah saya gambar gariskan di 985 ya. Jadi untuk ADI ini kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko ya, walaupun minggu lalu dia candle hijau. Kalau menurut saya, saran saya lebih baik kalau mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 985 barusan kita buy. Karena kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 985, ini kemungkinan besar target 1200 bisa tercapai ya. Jadi profitnya masih lumayan ya, 20% ya, lebih ya. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru buy, karena kemarin hari Jumat itu barusan satu candle hijau aja ya naiknya ya. Jadi saya rasa sih untuk ADI lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 985 ya, seperti itu ya, dengan targetnya di 1200 kurang lebih cukup ya. Kemudian kalau untuk dari daily-nya kan di sini ya, maaf tadi 2 candle hijau ya yang terakhir ya untuk hariannya ya. Jadi di sini ADI saya sudah gambarkan di chart harian, memang ini area buy weakness yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Di area ini ya saya kotain, ini kalau saya lihat ini di area 1045 ya, seperti itu ya. Tapi di sini kita lihat di sini ada resisten di 975 ya high-nya ya. Jadi kalau mau buy paling cepat ya, minimal tunggu dia naik ke atas 945 lagi, atau sebaiknya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout dari high-nya ini sebelumnya ya, 975. Kalau kita lihat swing low-nya di sini di 975 juga ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 975, boleh buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 1045 tambah lagi, naik ke atas 1075 boleh tambah lagi ya. Target price terdekatnya sekitar area 1140 ya. Berikutnya kalau dia naik lagi ya boleh tambah lagi, average up dengan target terdekatnya di 1200. Memang ini kecenderungannya ya, untuk jangka pendeknya dia masih cenderung downtrend ya arahnya ya, walaupun dalam 2 hari ini dia rebound ya. Jadi kalau kita mau buy, strateginya sih jangan terlalu banyak, kita belinya bertahap aja ya, seperti itu ya, karena kondisinya masih cenderung downtrend, walaupun ini sideways tapi dia di jalur downtrendnya ya dalam jangka pendeknya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa pasang stop lossnya kalau sudah punya ya di 900 dan 880 kalau misalnya sudah punya ADI ya. Kurang lebih cukup ya. Lalu berikutnya untuk Wika ya. Jadi Wijaya Kartika ini untuk weekly-nya ini sudah pernah saya gambarkan support resistennya. Jadi saya sudah pernah sebutkan sebelumnya ya, kalau dia turun di bawah 1145 ya kita jangan beli dulu ya, seperti itu ya. Nah memang 2 minggu yang lalu dia sempat breakout naik ke atas 1150, kemudian dia turun lagi ya, ditutup di bawahnya 1145. Nah ini 2 minggu yang lalu. Nah minggu lalu itu menarik karena dia sudah berhasil ditutup di atas 1145. Jadi kalau mau buy sekarang untuk Wika boleh ya, seperti itu ya. Asalkan pasang stop lossnya di 1145 dan low-nya minggu lalu dia di low-nya di 1090. Itu stop lossnya kalau mau buy sekarang. Target price terdekatnya di 1335 dan 1465 ya, seperti itu ya. Memang kalau misalnya kita tarik garis Fibonacci retracement ya dari swing low yang di bawah ini dan swing high yang di sini ya, untuk Fibonacci retracement 61,8%, dia di area sekitar 1090 ya. Jadi selama berada di atas 1090 kemungkinan besar dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1465 itu untuk Wika. Tapi buy-nya jangan terlalu agresif ya, bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi.
Itu dari weekly chartnya supportnya 1145, resistennya 1335. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau dari daily-nya ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Kalau mau buy sekarang boleh ya, pasang stop loss-nya di 1145 dan low-nya di sini ya 1090. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1210 boleh tambah lagi, naik ke atas 1290 tambah lagi, breakout ke atas 1335 atau 1370 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 1495, 1585 dan 1650. Itu untuk Wika ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuan untuk average up ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Sebelumnya di sini ya, dia bentuk formasi rounding bottom seperti ini ya. Kemudian dia breakout ternyata gagal ya. Nah, di sini resisten dekatnya 1370-an ya, di permukaannya kurang lebih ya sampai 1335 ya. Itu menurut saya sih kalau dia selama bertahan di atas 1145, dia masih ada peluang besar untuk naik lagi ke atas 1335. Tapi perlu diingat ini kondisinya masih dalam jalur downtrendnya ya. Walaupun ini sudah rebound, tapi kita belinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya maksud saya ya. Kalau naik ke atas 1210 tambah lagi, naik lagi ke atas 1290 tambah lagi dan seterusnya. Jangan merasa ketinggalan enggak ya. Saya di tahun yang lalu pernah sebutkan ya ketika dia rebound untuk konstruksi BUMN ya. Dia kalau rebound itu naiknya dia berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Begitu juga kalau koreksi dia juga sama kan. Ini terbukti benar kan apa yang dikatakan Pak Sunar ya. Dia koreksi berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan walaupun ini sempat sideways ya, tapi dia koreksi lagi ya. Nah, di sini kalau dia mulai rebound, kita belinya nggak perlu terlalu agresif sampai pakai margin beli sebanyak-banyaknya ya, santai aja ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Menurut saya sih masih ada peluang ya seperti itu ya. Apalagi untuk Wika dia nggak terlalu jelek lah ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk PTPP ini grafik weekly-nya atau mingguannya untuk PTPP. Jadi di sini dia sedang menguji resistennya 1075 ya. Tempat hanya menyentuh 1075 minggu lalu ya. Tapi dia masih ditutup di bawahnya 1075. Menurut saya untuk mau buy PTPP ya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1075 kita buy ya. Target price terdekatnya di 1175 dan 1315. Memang ini potensial awal dari pembalikan arah ke atas ya. Ini 1075 kalau kita perhatikan di sini ya. Dia sebelumnya belum berhasil, kemudian dia koreksi, naik lagi, dia gagal lagi ya. Jadi ini kita bisa pakai acuan sebagai resistennya. Memang secara teknikal ya, harga itu nggak bisa pas di resistennya atau pas di supportnya ya. Kadang-kadang memang memotong seperti ini ya. Tapi ini kurang lebih saya gariskan garis-garisnya ya untuk memudahkan support resistennya. Jadi kalau dia naik ke atas 1075 boleh buy. Target berikutnya sekitar 1175. Walaupun sebelumnya di sini nggak sampai ya, cuma 1165, tapi boleh dikatakan tercapai lah ya. Kalau mau diganti ke 1065 ya boleh lah silakan. Tapi 1100 ini ya, 65 ya, kurang lebih ya, boleh aja ya. Jadi dipaskan di swing hanya di sini itu resistennya. Mudah-mudahan dia tercapai di 1165. Ini kalau untuk weekly-nya. Jadi kalau untuk weekly mingguan support resistennya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang mau trading harian, ini saya sudah sebutkan area buy on weakness di 1055 ya. Kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 1055, mau buy on weakness silakan ya. Saya gambarkan di dua area ya, di sini dan di sini ya. Sebelumnya kalau ngikutin saya ya, ini sudah kena ya, naik rebound ya lumayan, tentu 1315. Nah di sini koreksi, kalau berhasil naik ke atas 1200 buy on weakness silakan ya. Target price-nya ya 1315 ya kena ya, paling enggak ya lumayan profitnya ya. Jadi kalau misalnya dia gagal lagi turun ya, kita tunggu di area buy on weakness di sekitar area 1055. Nah, kenapa harus tunggu di 1055? Karena sebelumnya kalau dia turun di bawahnya, dia gagal breakout atau bertahan di atas 1055, dia akan resiko turun lagi, akan testing area support di bawahnya lagi, bisa turun lagi ya seperti itu ya. Jadi selama di atas 1055 dia masih ada harapan. Yang mau buyback atau buy silakan. Target berikutnya di 1145 dan 1200. Kalau misalnya antara 1055 dan 1145, kalau mau tambah lagi atau average up, boleh pakai acuan di 1100 ya. Naik ke atas 1100 tambah lagi, naik ke atas 1145 tambah lagi. Kenapa tambahnya bertahap? Karena sudah pernah saya bahas sebelumnya di tahun lalu ya. Konstruksi BUMN dia kalau mulai rebound, itu reboundnya dia berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kita nggak perlu terlalu agresif ya, santai aja. Jadi setiap kali naik, misalnya kita nggak mau buy di resistennya ya, tunggu aja dia pullback, kemudian dia rebound barusan kita buy kembali ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan untuk buyback
atau average up ya kalau dia berhasil breakout ke atasnya. Kalau misalnya dia setelah breakout dia gagal, nah itu pemasangan trailing stopnya juga ngikutin yang sama garis-garisnya ya seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Kalau saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya, jadi bukan kepada beritanya itu dapat porsi berapa untuk ibu kota ya, ya seperti itu ya, pemindahan ibu kota ya seperti itu ya. Yang di sini adalah yang penting adalah di pergerakan harganya. Jadi walaupun dia misalnya dapat proyek paling banyak lah katakanlah ya untuk pemindahan ibu kota, profitnya paling besar. Tapi kalau harga sahamnya gak kemana-mana untuk kita dari segi pandang investor atau trader ya percuma ya seperti itu ya. Ya kita hanya fokus saja di pergerakan harganya. Kurang lebih seperti itu untuk PTPP. Berikutnya untuk WSKT. Nah WSKT ini memang dia sedang proses right issue ya. Sudah pernah saya bahas juga. Sebentar saya lihatkan dulu untuk right isunya WSKT ya. Saya terus terang aja nggak inget ya, jadi supaya nanti nggak salah informasi. Jadi dia untuk WSKT itu kan right isunya rasionya kurang lebih ya 2,4 lah ya, begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dia update-nya di 24 Desember ya, jadi sudah lewat. Jadi kalau di trading air-nya ini masih berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022. Jadi yang misalnya kalau nggak mau tebus right-nya bisa dijual sebelum sesi 1 tanggal 12 Januari 2022 ya. Itu yang kalau mau jual air-nya. Harga air-nya pelaksananya di 620. Nah, sedangkan harga sekarang kurang lebih sekitar area 625 dan 620 ya seperti itu ya. Nah, ini saya bahas dulu dari weekly-nya ya. Kalau dari weekly chart-nya terus terang aja ini sudah saya gambarkan area garis-garisnya ya. Jadi sebelumnya saya gambarkan supportnya di 715 kan. Nah dia break ke bawah, kemudian dia berhasil naik ya. Jadi di sini turun lagi berhasil naik. Jadi kita bisa pakai acuan 715 ya. Jadi garis-garis ini nggak saya rubah-rubah lagi. Yang berubah itu harganya naik turun, tapi garisnya saya kecenderungan nggak merubah-rubah kecuali ada aksi korporasi seperti right issue atau stock split ya garisnya harus dirubah karena harganya menyesuaikan ya seperti itu ya. Jadi ini untuk weekly-nya saya belum menyarankan untuk buy ya bagi yang sudah punya WSKT. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 715. Baik itu Anda punya right issue-nya atau nggak punya right issue-nya ya. Kalau selamat berada di bawah 715 itu terus terang aja resiko bagi WSKT ya. Itu secara pergerakan harganya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 715 mau buy silakan. Kalau misalnya sudah punya right issue-nya, kalau sampai tanggal 12 misalnya sebelum tanggal 12 dia sempat rebound naik ke atas 715 ya mau tebus silakan ya untuk right-nya ya. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 715 ya lumayan aman seperti itu ya. Itu dari weekly-nya naik ke atas 715 boleh buy, naik ke atas 800 tambah lagi. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 935 mau tambah lagi silakan, target price-nya di 1025. Menurut saya kalau sudah dikasih 1025 sudah lumayan bagus ya untuk WSKT ya. Jadi hati-hati pasang trailing stop-nya untuk WSKT ya. Kalau sudah dikasih 1025 ya mudah-mudahan aja dikasih ya. Nah kalau kita lihat di daily-nya ini cenderungan testing 620 ya harga pelaksanaan rate-nya. Jadi kalau mau buy minimal lah ya paling amannya ya tunggu kalau dia ini kalau dari daily-nya memang kalau bicara mengenai daily ya ini garisnya agak sedikit beda ya ini karena saya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 700 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 700 boleh spekulasi buy ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Mungkin mau tambah lagi setelah naik ke atas 700 ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 750 tambah lagi ya, naik ke atas 800 tambah lagi, target price-nya di 840 dan 900 ya. Memang untuk support resistance-nya untuk daily-nya dan weekly-nya agak sedikit beda ya seperti itu ya. Ini garis-garis yang saya berikan sebelumnya, jadi saya nggak rubah-rubah ya, tetap sama ya. Kenapa 800 di sini garisnya ya saya ambil kurang lebih dari area ini ya, area konsentrasi candle di sini ya, supportnya hari ini ada kurang lebih area konsentrasi candle-nya untuk resistance-nya ya seperti itu ya. Jadi di bawah 700 dia masih resiko ya seperti itu. Kalau dari weekly-nya tadi kan saya sebutkan 715 ya, kurang lebih sama lah ya. Di sini paling cepat kalau mau buy ya tunggu naik ke atas 700 ya, itu untuk WSKT. Sekarang masih resiko. Nah, Pak Sundar kalau yakin naik ke atas kenapa buy sekarang? Saya terus terang aja nggak yakin bakalan naik ke atas ya, maaf aja ya. Saya nggak doakan turun ke bawah, nggak. Saya mengharapkan rebound, tapi untuk amannya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 700 kalau yang mau buy WSKT ya seperti itu ya. Ya terus terang aja
Sekarang untuk kondisi BSKT ya sedang kurang bagus lah ya, terus terang aja dibandingkan dengan Wika atau PTPP ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BSKT. Berikutnya untuk WG. Jadi WG ini kalau kita lihat dari weekly-nya ya, ini gambar grafik mingguannya. Dia sejauh ini tertahan di atas 188 ya. Memang sideways-nya sekitar 188 sampai dengan 208. Kalau mau buy on weakness ya, spekulasi buy on weakness atau BOW ya, ya. Jadi mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, asalkan kalau turun di banyak 188 lebih baik jual dulu. Target price terdekatnya sekitar 208 atau 216 lah ya, kurang lebih seperti ini ya. Tapi garis saya di 208. Saya gambar di ini ya, di high yang di sini ya, 208 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 208 boleh tambah lagi, naik ke atas 216. Ini high-nya di minggu sekitar Oktober ya, 2021. Nah, ini kalau dia naik ke atas 216 tambah lagi, target price-nya di 226 dan 248. Ya seperti itu ya. Memang untuk WG ini dia masih cenderung sideways, tapi sideways dia ini di arah bawah ya, karena sebelumnya arahnya downtrend ya, bukan di arah uptrend ya. Seperti itu ya. Jadi untuk WG ini belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau dari daily-nya, kalau ingin tahu ya, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Yang mana di sini kurang lebih 195 ya. Jadi kalau mau buy, tunggu aja naik ke atas 195 buy ya. Memang mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar ini sebelumnya naik ke atas 195, ternyata gagal ya. Ini kena 200 pasti gambarnya garisan Pak Sunar ya. Ya jangan lupa pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 195 boleh buy ya, spekulasi buy on weakness boleh. Naik ke atas 200 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja, santai aja. Naik ke atas 206 boleh tambah lagi, target price-nya terdekatnya di 214. Kalau dia berhasil breakout ke atas 214, dia masih memungkinkan mencapai target sekitar 220 dan 230. Jadi 220 itu saya gambarkan garisnya kalau kita mundur ke belakang ya, ini dari high-nya yang di sini ya kurang lebih ya. Kalau kita mundur lagi ke belakang ya kurang lebih sekitar area ini ya, high-nya di sini ya. Memang di sini kecenderungan sekarang cenderung buy on weakness ya, jadi jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut, oh ini ekor panjang inverted hammer ya, ekornya panjang, Pak Sunar, ini bakalan turun lagi. Sebenarnya belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi fokus saja pada pergerakan harga yang sudah saya gambarkan di sini ya, fokus ke garis-garisnya. Seperti contohnya di sini ya, ini saya sudah gambarkan buy on weakness, walaupun ini saya nggak rubah-rubah ya, ini kan sudah saya gambarkan di analisa saham sebelumnya. Jadi ini area buy on weakness ya. Memang ada toleransi lah ya, kalau kita buy di sekitar area ini ya jangan turun di bawah satu garisnya ini 192, Anda cut loss enggak ya? Ya stop lossnya di bawahnya 188 seperti itu ya. Kalau misalnya mau beli sekarang ya stop lossnya di 188 aja seperti itu ya. Tapi di sini terus aja kecenderungan memang buy on weakness, belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Itu saran saya untuk WG. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk wetan ya. Jadi untuk wetan di sini dari weekly-nya ya atau mingguannya, dia memang sedang testing area supportnya 240. Ini jalurnya masih downtrend ya. Memang sebelumnya dia naik tapi dia sideways, dia turun lagi ya seperti itu. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik ke atas 260, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price-nya di 286 dan 324. Nah seperti itu. Mungkin 324 ini terlalu optimis ya, karena dia masih turun ya. Mungkin kalau mau ya tambah lagi di 310 ya. Ini 310 aku kurang lebih di swing di sini. Kalau 324 nggak dikasih ya 310. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas 324 ya, itu kalau mau tambah lagi atau average up, menurut saya bagus ya. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 324, ini target 388 dan 456 terbuka lebar ya seperti itu. Karena kita lihat mundur ke belakang di sini ya. Ketika dia dari atas turun koreksi ya, kemudian dia rebound naik ke atas 324, itu paling tidak 388 tercapai ya. Ini satu kali ya tercapai. Kemudian di sini kan gagal ya, karena dia gagal. Ini di sini candle hijaunya dia gagal ya, rebound tapi dia gagal. Tapi paling tidak kalau ada pasang trailing stop ya masih lumayan lah ya, profit sedikit lah ya. Nah di sini dia rebound lagi, dia naiknya lumayan 388 dan 456 berdasarkan dari pergerakan harga sebelumnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ya. Paling tidak targetnya kalau dia breakout ke atas 324 ya, targetnya di 388 ya, itu minimal ya. Mudah-mudahan aja lancar. Memang arahnya masih cenderung downtrend ya seperti itu ya. Tapi di sini selama bertahan di atas 240 masih ada harapan lah seperti itu ya. Itu dari grafik mingguannya. Kalau dari daily-nya memang agak sedikit beda. Di sini supportnya di 242 ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya untuk weton ini ya, memang di
weekly-nya supportnya di 240 ya. Kalau mau buy sekarang untuk dari daily-nya saya cenderungan tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 260 barusan kita buy ya. Dari grafik daily-nya agak beda memang ya, support resistance-nya untuk daily dan weekly agak beda. Kalau dia naik ke atas 260 boleh buy, naik lagi ke atas 266 boleh tambah lagi atau average up, atau lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 265. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 266 paling tidak ini sekitar 290 dikasih ya, seperti itu ya. Jadi buy sekarang boleh aja, tapi pasang stop lossnya 242 lah ya, atau 240 maksimum ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik ke atas 260 tambah lagi, naik ke atas 266 tambah lagi ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia lancar, paling tidak ya naik ke 290 lah ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 290 boleh tambah lagi atau average up boleh, targetnya sekitar 306 ya. Memang sebelumnya di sini 290 resistennya cukup kuat Pak Sunar, karena di sini dia nyentuh kemudian dia gagal turun lagi, ini naik turun lagi ya. Ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya di sini 1 2 kali gagal, tapi kalau kali ini dia berhasil breakout ke atas, belum tentu dia bakalan gagal balik lagi ke area 266 supportnya ya. Belum tentu, bisa aja dia breakout ke resistennya yang lebih tinggi lagi di 306. Jadi kita sih kalau trading, kalau menurut yang saya berikan garis-garisnya ini, jadi kita nggak kebawa emosi atau perasaan takut wah itu sebelumnya gagal. Pokoknya kalau dia berhasil naik lagi ya, volumenya masih mendukung ya, kita tambah lagi average up ya, seperti itu. Kalau gagal ya kita pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya garisnya terlalu dekat ya pakai garis yang sebelumnya aja, stop lossnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk saham yang berhubungan dengan konstruksi BUMN dan beberapa anak perusahaannya untuk mingguan di untuk periode tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2022. Jangan lupa juga cek playlistnya, nanti linknya ada di video deskripsi Pak ini untuk minggu ini ya, untuk saham-saham yang lainnya. Mudah-mudahan sukses selalu. Seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Kemudian kalau ada saran atau pertanyaan atau sekedar mengucapkan terima kasih atau sekedar menyapa, salam kenal ya, seperti itu ya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak, sekian.